Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 6. Bab pertama dari mata pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang kalimat thayyibah istighfar. Istighfar itu apa? Astagfirullahaladzim. Bacaannya yang sangat sederhana, yaitu adalah Astagfirullahaladzim. Kita akan belajar yang pertama tentang pengertian dari kalimat thayyibah istighfar. Kemudian lafadz kalimat thayyibah istighfar itu sendiri. Yang ketiga, waktu mengucapkan kalimat thayyibah istighfar. Kapan waktunya? Setelah makan, apa setelah pulang sekolah? Nah, itu nanti akan kita bahas. Dan yang terakhir, hikmah atau manfaat. Hikmah, manfaat sama ya. Hikmah atau manfaat dari mengucapkan kalimat thayyibah. Coca-Cola. Maaf, ini salah ketik. Hikmah mengucapkan kalimat thayyibah istighfar maksudnya. Nah, lanjut. Kita mulai dari yang pertama. Pengertian dari kalimat thayyibah istighfar. Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat itu ya kalimat atau ucapan. Thayyibah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya baik. Jadi kalau digabung, kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Kemudian jika kalimat thayyibah istighfar, apa? Yaitu merupakan kalimat thayyibah, merupakan kalimat atau ucapan yang baik untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa, atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, atas kekhilafan-kekhilafan yang telah kita lakukan. Nah, di sini ada Al-Quran surat Asy-Syura ayat 25 yang menjelaskan tentang apa ya? Taubat. Kenapa kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah? Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syura, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa yafu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, termasuk kita, dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini maksudnya bagaimana? Allah merupakan zat yang maha menerima taubat. Jadi seberapapun kesalahan kita, kekhilafan kita, dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, kita perbuat, dengan kita mengucapkan kalimat thayyibah istighfar, Astagfirullahaladzim, maka sudah barang tentu Allah akan mengampuni kita, menerima taubat kita. Nah, wa ya'lamu ma taf'alun. Nah, sini tentunya Allah Maha mengetahui juga apa yang kamu kerjakan. Jadi dengan kalian yang semula melakukan kesalahan atau berbuat dosa, kemudian membaca istighfar untuk bertobat kepada Allah, Allah pun juga tahu setelah kamu bertobat itu apa yang kamu lakukan, akan mengulangi lagi apa tidak. Ini sekaligus terangkum dalam ayat ini, bahwa ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa yafu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Jadi jangan apa ya, kita berpikir bahwa jika kita bertobat Allah sudah mengampuni, selesai. Tidak. Tinggal kita setelah bertobat ke depannya kita lakukan lagi apa enggak. Tuhan perlu diketahui wa ya'lamu ma taf'alun. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian juga dikuatkan dalam firman Allah di sebuah Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 222. Ini tidak ada ya di materi, tapi ada di file saya, di aplikasi ada. Nanti bisa kalian lihat. Bahwa selain Allah juga pasti akan mengampuni
dosa-dosa kita sebagai hamba dengan kita mengucapkan kalimat istighfar, juga Allah menyukai hamba-hamba yang beristighfar kepada Allah. Hamba-hamba yang mau bertobat kepada Allah. Allah mencintai itu. Sangat menyukai hamba-hamba yang seperti itu. Hal ini dibuktikan dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang bertobat, dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian juga dikuatkan lagi di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai dengan 54. Ini juga penekanan bahwa Allah itu benar-benar Maha Pengampun. Istighfar kita dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat itu pasti diampuni oleh Allah. Ini juga ditekankan dalam Al-Quran tadi, surat Az-Zumar, ayat 53 sampai dengan 54. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rauhillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum waslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, dari pengampunan Allah, dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini penekanan juga betapa pentingnya kita beristighfar, kita bertaubat. Selain Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, juga pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dengan kita mau bertaubat, dengan kita mau membaca kalimat thayyibah istighfar. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya, kepada Allah, sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Sebelum penyesalan itu terjadi, sebelum pintu taubat itu tertutup. Itu penguatan, ada 3 ayat tadi ya. Nanti kemudian apa lagi nih? Juga masih berkaitan tentang pentingnya kita bersegera di dalam membaca istighfar ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan kekhilafan dosa kepada Allah. Menyegerakan dengan mengucapkan kalimat istighfar. Hal ini sesuai dengan firman Allah Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal. Mempunyai batas waktunya masing-masing. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat. Jadi kalau sudah ajal tiba, maka tidak bisa. Ya Allah, aku minta mundur 1 menit, minta maju 1 menit, tidak bisa. Sesaat itu diartikan lebih cepat daripada detik. Nah, itu sesaat. Sesaat itu diartikan lebih cepat daripada 1 detik di dalam jarum jam. Jadi sangat cepat sekali. Mau maju sesaat atau mundur sesaat tidak akan mampu jika ajal itu telah tiba. Maka betapa pentingnya kita menyegerakan membaca istighfar ketika kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil-dalil. Itu semua dalil-dalil yang ada di video ini nanti bisa kalian dapatkan di materi saya di aplikasi. Lanjut, kalimat thayyibah. Waktu mengucapkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah istighfar dibaca ketika bersalah atau berdosa tanpa harus melihat tempat, keadaan maupun waktu. Itu maksudnya yaitu yang pertama melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah itu menyegerakan. Jadi langsung jangan menunggulah nantilah setelah makan. Jangan seperti itu. Jadi menyegerakan untuk membaca istighfar ketika kita lalai, lupa dengan kewajiban Allah. Waktunya salat malah
tidur-tiduran aja. Akhirnya waktunya sholat habis. Yang kedua, waktu mengucapkan kalimat thayyibah istighfar yaitu ketika melakukan kesalahan atau kekeliruan. Itu menyegerakan untuk membaca kalimat thayyibah istighfar. Yang terakhir, yang ketiga, ketika berdoa. Jadi ketika berdoa dan berzikir. Berzikir setelah salat itu salah satu rangkaian zikir setelah salat, salah satunya adalah membaca istighfar. Lanjut. Agar menjadi kebiasaan, nah ini penting ya, diperhatikan, agar menjadi sebuah kebiasaan ketika kita bersalah atau berdosa kepada Allah, secara spontan kita mampu mengucapkan kalimat thayyibah istighfar, maka harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam yang bersalah atau berdosa baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beristighfar, dengan cara bertaubat, maupun kepada manusia, kesalahan kepada manusia dengan cara meminta maaf. Di samping membaca istighfar adalah segera meminta maaf, bertekad untuk tidak mengulangi dan menutup dengan perbuatan yang baik. Setelah kita misalkan kita berbuat salah kepada teman kita, ya bentar baterainya habis, saya cas dulu ya. Ketika kita berbuat salah atau berbuat zalim kepada teman kita, kita meminta maaf. Setelah itu, tentu kita juga harus berjanji pada diri kita untuk tidak akan mengulanginya lagi kepada teman kita itu. Begitu juga dengan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdosa, berbuat kesalahan yang mengakibatkan dosa kepada Allah, setelah kita bertaubat, ya tentu jangan diulangi lagi. Nah, tadi dikatakan dalam firman Allah, wa ya'lamu ma taf'alun. Allah itu Maha tahu. Setelah kamu bertobat, nanti kamu mau melakukan lagi apa? Tidak, itu sudah ya, tinggal kita yang melakukannya. Lanjut, hikmah terakhir. Hikmah dan manfaat mengucapkan kalimat thayyibah istighfar. Hikmah dan manfaatnya yang pertama adalah menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena tentu kita sudah bertobat kepada Allah. Dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah. Yang kedua, mensucikan diri dari dosa yang telah kita perbuat. Nah, ini merupakan bacaan taubat. Yang ketiga, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Ini tadi di atas sudah Ustaz sampaikan berapa tadi dalilnya, ada 4 atau 5 itu. Yang semuanya itu merupakan perintah Allah. Kita untuk menyegerakan bertaubat kepada Allah jika kita melakukan dosa. Yang keempat, pahala yang berlipat di akhirat kelak. Semua ibadah yang baik kita akan dilipat gandakan oleh Allah di akhirat nanti. Yang kelima dan yang terakhir, mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan di kemudian hari, di hari setelah kita bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Tuh hikmah dan manfaatnya. Ini ada di buku kalian. Saya ambil di buku, nanti bisa di cross check kebenarannya. Lanjut. Nah, ini tugas. Tulislah lafaz kalimat thayyibah istighfar. Cukup astaghfirullahaladzim. Lafaz astaghfirullahaladzim. Bahasa Arab ditulis. Beserta artinya di buku tulis. Jadi menulis lafaz istighfar beserta artinya ditulis di buku tulis. Lafaznya di buku paketmu sudah ada, tinggal mencontoh. Kemudian hafalkanlah, dihafalkan. Saya rasa semua sudah hafal ini. Astagfirullahaladzim, itu sudah hafal. Nah, ini yang paling penting. Biasakan membaca kalimat thayyibah istighfar itu tadi dari apa yang telah kamu tulis, dari apa yang telah kamu hafalkan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena seberapapun kecerdasan kita, hafalan kita, kita sangat cerdas sekali. Jika tanpa adanya pembiasaan mengucapkan kalimat thayyibah istighfar dalam kehidupan sehari-hari, maka akan sulit kita praktekkan. Dan tentu tidak ada hasilnya kalau kita tidak terbiasa. Nah, dengan kita membiasakan membaca kalimat thayyibah istighfar
maka akan mudah untuk dipraktekkan dan dapat dilihat hasilnya. Wah, anak itu ternyata ucapannya bagus. Wah, anak itu ternyata begitu lalai mengerjakan salat langsung membaca kalimat istighfar, langsung bertobat kepada Allah. Itu hanya mampu kita lakukan dengan kita terbiasa melakukannya setiap hari. Seperti contoh, kalian apa itu ya? Tahu kalau apa itu? Al-Fatihah. Kapan kalian menghafal Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Lihat buku. Ya, saya tidak pernah, hampir tidak pernah lihat ada anak menghafal Al-Fatihah. Ada. Ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu apa? Tiba-tiba hafal dengan sendirinya. Kenapa? Karena sering mendengar orang membaca Al-Fatihah. Ketika kita kecil, kita ikut sholat jamaah, diajak oleh ayah kita sholat jamaah, kita setiap kali, sering kali, bahkan setiap saat mendengar orang membaca Al-Fatihah, dengan sendirinya kita hafal Al-Fatihah itu, tanpa menghafal. Itu bukti bahwa segala sesuatu tanpa dibiasakan itu akan sulit dipraktekkan dan akan sulit dilihat hasilnya. Lanjut. Nah, setelah kalian tadi menulis lafaz istighfar beserta artinya di buku tulis, kemudian kemudian kerjakan buku paket halaman 6. Buku paket halaman 6 yang ada tabel-tabelnya itu ya. Berapa nomor itu? 5 nomor. Kerjakan langsung di buku paketnya. Jika tidak cukup, bisa diteruskan atau disambungkan di buku tulis mengerjakannya. Tapi kalau cukup di buku paket, langsung di buku paket saja. Ini merupakan penilaian dari Ustadz penugasan KI 4. Nilainya nanti masuk nilai KI 4. Untuk pengumpulannya nanti akan diinfokan lebih lanjut. Kapan, minggu depan atau kapan gitu nanti akan diinfokan kalau mau dikumpulkan. Selama Ustadz belum menyampaikan kapan dikumpulkan, cukup kalian kerjakan, nanti sewaktu-waktu diminta, tinggal difoto, tinggal dikumpulkan seperti itu. Apa? Selamat belajar. Baik, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.